Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baca doa bareng-bareng. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sehat walafiat. Walaupun saya sendiri ini lagi flu, lagi agak serak-serak di bagian tenggorokan. Paling tidak seperti apa yang disampaikan sebelumnya tentang nikmat jasmani 3E harus kita syukuri banget. Ini ditunjukkan dengan ringan langkahnya kita ke masjid sampai subuh hari ini. Enak makan minum tanpa pantangan, enak buang air kecil besar dengan lancar, enak istirahat tidur dengan tenang. Kalau salah satu dari 3 nikmat ini ada yang bermasalah, nih kayak saya nih, lagi makan minumnya bermasalah gara-gara kemarin mengkonsumsi yang dingin-dingin, pas lagi agak sedikit mendung baru berasa sekarang, lupa itu kelupaan. Belum lagi yang berat-berat ya, kalau urusan makan minumnya bermasalah pasti akan mengganggu aktivitas ibadah, pasti nggak ke masjid, dia gambar gitu dah. Rasa-rasa kedinginan, dan kalian semua satu afiat, alhamdulillah. Anak sekalian, dalam hal terkait pertemuan perdana ini dari yang sebelumnya, rencana kita untuk mengkaji Al-Azkar An-Nawawiyah ini pemirsa, insya Allah nanti walaupun dengan durasi yang terbatas, ada banyak berapanya sedikitnya kita kaji secara bertahap. Insya Allah di pertemuan subuh kali ini Pak Zain, Pak Husain mohon izin tidak masuk ke faslun awalnya, bab pertamanya, tapi nanti di bagian yang awal-awal yang kita sebut sebagai muqaddimah itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini yang saya dapat PDF-nya kekinian ya, tidak kekonoan, tidak duluan, tapi baru kekinian, kekonoan bahasa itu. Insya Allah tidak jauh berbeda, cuma ini sudah dirapikan lah gitu ya. Kalau itu khotnya seperti itu, ini khotnya seperti ini. Beberapa variasi buku, ada yang setebal ini, ada yang tipis ukuran A4 seperti kitab kutip yang kuning yang lama begitu. Ini alhamdulillah sudah dapat PDF-nya beberapa waktu sebelumnya, saya minta kepada teman. Anak sekalian, nama kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah dari Imam An-Nawawi. Ada judul tambahannya Hilyatul Abror wa Syiarul Akhyar fi talkhisid da'awat wal adhkar al-mustahafa fil laili wan nahar. Ini kalau ditibain perkata menjadi zikir-zikir yang dinisbahkan kepada kumpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi An-Nawawiyah, karya Imam Nawawi, atau hiasan kebaikan, Syiarul Akhyar, tanda-tanda pilihan dari ringkasan doa-doa dan zikir yang sangat disukai pada waktu malam dan siang. Lil Imam Hafidh, untuk karya ini dibuat oleh Imam
digelar ya buat beliau al-hafidz, orang yang menghafal hadis, al-muhaddis, al-faqih, Abi Zakaria, julukannya Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Karena sekalian, mari berhitung sebentar. Yang kelihatan angkanya silakan dijawab. Azam, nah azam ini azam ya? Pakai masker bisa nebak saya. 631, 676. Berapa usia beliau berarti? 631 Hijriah lahir, wafatnya 676 Hijriah. Berapa usianya berarti? Diulang? Tahun 45 tahun. Pak Zen umur sama ya? Masih muda? 40? Oh 25, subhanallah, Pak Zen masih 25, bagus. Umur 45, saya umur 49. Tapi kita ini yang kekinian kalah jauh. Ini biar umur usia 45 wafat. Al-Kisah, nanti ada buku lain ya. Itu namanya ulama uzab. Para ulama yang masih membujang sampai wafat belum sempat melangsungkan pernikahan. Salah satunya beliau ini. Nanti ada imam-imam lain, ada syekh-syekh lain yang mereka pada akhir hayatnya belum sempat menikah, membujang sampai usia 45 ini sakit, selesai gitu ya, wafat karena ibadah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata memang bedanya begitu, Pak Zen. Ini ada ulama yang fokus buat ilmu, mewariskan jejak kenabian kerasulan, namun rupanya memang belum sempat menikah karena fokus buat agama itu. Nanti kalau ada anak IC yang kelihatannya kiranya sampai umur 40, 45, kita dengar kabar belum sempat nikah-nikah lalu keburu wafat, kira-kira begitulah meniru langkahnya Imam Nawawi ini. Salah satunya dulu. Jadi kalau kamu urusan duniawi saja ya bedalah sama Imam Nawawi. Tidak untuk kemungkinan ya Anda akan meniru beliau ini, menapak jejaknya, lalu kemudian ternyata sampai hayatnya memang belum sempat fokus untuk mencari sunnah Rasul yang namanya pernikahan ini, termasuk seperti Imam Nawawi rahimahullah. Karena sekalian, di kesempatan ini bagian awal buku selalu kalau model-model Arab ada nasabnya. Ini yang dikenalkan ya. Wal Imamul Hafidz. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatu muallif Kitabul Adzkar. Nah, oleh pensarahnya, oleh pengikutnya, dia bikinlah biografi. Pak Husain dalam literatur Arab nyebutnya tarjamah. Nah, kita nyebutnya terjemahannya lebih cakep dikit, biografi. Bukan terjemah itu, walaupun tulisannya terjemah. Tarjamatu muallif Kitabul Adzkar. Biografi penulis kitab Adzkar. Bismillahirrahmanirrahim. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Mohon izin ya, saya tidak ke footnote-nya, ini terlalu ke bawah. Nasabuhu wal Imamul Hafidz, Imam Hafidz Syekhul Islam Muhyiddin. 1, 2, 3, 4 ini gelar semua. Ini dahsyat banget. Mohon maaf, ini yang putri gimana caranya ngeliatnya? Lihat. Yang putri lihat saya enggak? Dari mana? Ke layar TV ini. Oh ya. Yang Oh, ke bawah. Enggak kelihatan wajahnya. Yang putri lihat ya. Oh ya, ada jawaban. Iya, Pak. Imam 1, Hafiz 2, Syekhul Islam 3, Muhyiddin 4. Nanti mohon izin saya tidak terlalu banyak menguasai yang ini, gelar-gelar ini kenapa disandingkan, siapa yang mendaulatnya saya belum menemukan. Karena memang tidak semua bisa digelari seperti ini. Ada Syekhul Islam lain yang disebut sebagai Ibnu Taimiyah. Gelar itu ada. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar ada juga banyak. Nanti sambil dari guru lain kalian pelajari bahwa gelar ini luar biasa mahalnya. Kira-kira kalau sekarang nih Pak Husain, kira-kira kalau sekarang diberi gelar guru besar, profesor. Tapi ini insya Allah lebih kali ya, walaupun nggak dunia akademis. Abu Zakaria oleh Pak Ustadz Bahrul, Ustadz Zain, kalian diajari ada 2, namanya lakop sama kunyah. Yang ini namanya
kunyah ya, ditujukan kepada anaknya. Nah ini menarik lagi nih. Biasanya kalau saya punya anak pertama laki-laki namanya Razen, Abi Razen. Pak Husain punya anak perempuan Zulfa, Abu Zulfa. Pak Zen punya anak Eza, Abu Eza. Sama dengan Pak Zen. Di kita nggak lazim menyebut pakai abu-abu ini, kecuali ada orang yang kepengen menyebutnya, mempopulerkan. Mohon maaf, namanya Jawa. Kemudian sudah dewasa beranak pinak, jadi orang tua. Mau jadi penulis, mau mengiklankan dirinya ke media sosial, ke ustadz, ke jami, ke masyarakat, rasa-rasanya kok kalau pakai ustadz kemudian masih bernama tadi ya, kedaerahan, kurang nyaman didengar, maka pakai abu ini yang diangkat. Oh alam bisawab ya, itu cita rasa orang, biar saja. Anaknya Zaidan, kalau tadi nama bapaknya berbau kedaerahan yang kurang populer, lisannya didengar Indonesia, dia ganti nama menjadi Abu Zaidan. Begitu. Kalau kemudian anaknya namanya Rusdan, Abu Rusdan. Pak Zain sudah berbau Arab, nggak mungkin ganti lah. Jadi Abu Reza. Kalau Pak Husain nyaman dengan nama begitu terus. Tapi kalau ada orang yang kemudian namanya tadi pengen diganti dengan anak pertama, itulah dipopulerkan. Nah ini yang memang menarik, tidak menikah, kemudian kok digelar dengan Zakaria. Ini Pak Zain, saya sampai hari ini masih bertanya-tanya ini. Zakaria jangan-jangan dalam tanda kutip wallahualam bishawab ya, mungkin orang yang pernah dititipin oleh orang sekitar untuk ngurusi anaknya. Dia ada anak kecil yang mengintilin dia, beliau ini Imam Nawawi, lalu kemudian diberi gelar Abu Zakaria. Bisa jadi cah cilik namanya Zakaria itu. Karena tadi di awal kita dapat informasi beliau tidak menikah, tentu tidak punya anak. Sementara yang tadi digelar yang pakai abu di bawahnya ada kosakata kedua, dia sudah menikah, pasti punya anak. Kok ini ada nama Zakaria? Ini wallahualam bishawab ya. Mungkin nanti ada pengetahuan baru setelah ini. Namanya ini Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi nisbah ila Nawa. Ini nama semua ya. Tuh ini nama beliau, nama bapaknya, kakeknya ke atas sampai kemudian bin Hizam. An-Nawawi adalah nisbah yang disandarkan kepada sebuah tempat namanya Nawa. Di mana itu Nawa? Nah, kalau di peta di sekarang namanya di negara Suriah. Qaryatun min qura Hauran fi Suriah. Sebuah desa, distrik domestik di kawasan Hauran di negara Suriah saat ini. Gelar berikutnya Sumad Dimashqi. Jadi dari sini bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi, dia sebagai orang Damaskus, As-Syafi'i sebagai orang fikih yang menganut mazhab Syafi'i. Syekhul Madzahib, beliau punya gelar lain lagi, lakop lain lagi, Syekhul Madzahib, syekhnya mazhab Syafi'i. Juga mungkin karena berguru dengan mazhab lain, dia menguasai juga teori-teori mazhab-mazhab yang saya Imam Syafi'i disebut sebagai Syekhul Madzahib. Wa kabirul fuqaha fi zamanihi, petinggi, pembesar fakih pada zamannya. Nah sekalian, nanti kalau Anda membaca literatur buku bahasa Arab, hampir semua diginiin dulu nama orang itu. Begitu Pak Zen ya, pengalaman kita belajar, semua diberi nama yang panjang seperti ini. Minimal 2 baris. Nah, ini ada 3 baris, 2,5 ya. Rata-rata seperti itu. Ini luar biasa ya. Yang hebat tuh muridnya bisa mendata gitu. Bisa mendata. Ini menjadi sebuah tradisi baik bahwa siapapun ulama itu dia terlahir dari orang yang nasabnya jelas. Di atasnya. Nah buat kita penting pula untuk mengetahui bapaknya bapak, kakeknya bapak dan seterusnya. Minimal itu deh kalau mau kita ambil hikmahnya. Kita nggak lazim sih Pak Husain nama Pak Zainuri bin bapaknya Al-Qudusi, gitu. Nggak lazim aja. Di kita nggak lazim. Tapi ada orang-orang yang kemudian pengen menasabkan namanya berbau kedaerahan untuk masuk ke dunia sosial, media sosial atau media televisi. Sehingga ada antum dengar tuh Al-Betawi, Al-Banjari, Al-Buguri. Ya, itu kawan kita
dia pakai nasab yang menunjukkan kedaerahannya. Biar saja, itu bagian dari cita rasa dia mengangkat namanya. Kalau bahasa kita memang nggak lazim dikasih al daerah ya, nggak denger, memang nggak nyaman dengernya sih. Al Sului gimana? Al Suli, Al Kudusi, Al Rembangi, Al Surabayoi, nggak nyaman juga dengarnya, sehingga nggak pernah ada. Tapi dia pakai yang lebih besar lagi, yang gampang enak disimak. Al Jawi, Pak Kusen. Al Sundawi, agak-agak masalah dikit. Antum pernah dengar yang zaman kemerdekaan Al Minangkabawi, gitu ya? Al Acehi juga nggak nyaman, sehingga dipakai nama-nama lain lagi. Beberapa yang dia bisa diiin, nah itu tergantung kosakatanya. Al Banjari tadi, Al Buguri, Al Jakarti nggak ada. Orang pakai Betawinya, Al Betawinya begitu. Nanti tinggal pilih yang mana dah untuk menasabkan dirinya itu. Nah sekalian, berikutnya mauliduhu wa nasy'atuhu, tempat lahir dan perkembangannya. Ini kalau di kelas saya suruh baca, anak-anak nih mau suruh baca nggak tega, masih tidur bagusnya. Ulidan Nawawi rahimahullah. Oh sebentar, lupa saya. Nah yang menarik, sebentar, kelupaan satu poin. Yang menarik, orang Indonesia menarik nama beliau ujungnya doang. Yahyanya nggak dipakai, Saraf nggak dipakai, Dimasnya nggak dipakai, Syafi'i nggak dipakai, yang dipakai Nawawinya. Maka kalian punya teman namanya Syauqi Nawawi. Orang tuanya kepengen pada saat beliau lahir, mungkin ada kajian-kajian waktu lagi ibunya hamil, bapaknya ngaji-ngaji sono kemari mendengar dan juga mungkin membaca kitab ini, bayi mungkinnya pengen dinamain dengan nisbah kepada ulama besar ini. Maka dikasih namanya bayi itu dengan nama Syauqi Nawawi. Mana beliau ini? Syauqinya ada? Syauqi Nawawi. Nawawi yang diambil. Kepengen seperti beliau ini. Nah, menapak jejak itu menjadi problematika tersendiri. Alhamdulillah kalau anaknya, bayi itu nanti pada saat remaja dewasa berkembang dengan semangat pembelajaran itu, sehingga kepengen menapak. Sama dengan nama-nama Muhammad, nama para nabi ya, pengen menapak jejak dari nama bersangkutan. Ini yang kemudian berharap nama itu melekat di bayinya, juga kemudian mengalir darah semangat dari tokoh yang diambil nama itu. Itu yang kemudian nanti akan Anda dengar, Anda lihat di beberapa publikasi nama-nama yang terkait dengan Nawawi ini. Nah, satu lagi, karena sama-sama mungkin orang Banten ya, Syauqi Nawawi itu, satu lagi ada ulama Indonesia yang juga disebut sebagai Imam Nawawi Al-Bantani Pak Husain. Nah juga pengen merujuk kepada ini, bukan Nawawi yang lahir, kan nggak ada desa Nawa di Banten, sehingga kepengen menisbahkan kepada Imam Nawawi beliau ini yang Al-Bantani. Kitabnya juga populer. Ini yang di awal abad akhir 19, abad 19 begitu. Kemudian namanya juga populer seperti Yai Khalil Bangkalan pada zamannya atau sebelumnya yang berguru ke Timur Tengah, ke Saudi, kemudian pulang dan beliau juga melahirkan karya-karya. Dan pengen rupanya begitu ya. Bapaknya Imam Nawawi Bantani itu pengen mendarah daging darahnya Imam Bantani kesampaian. Nah, terbukti. Sehingga memang banyak juga sih orang Banten pakai Nawawi itu. Termasuk tadi ya teman kita namanya Syauqi Nawawi. Wulidan Nawawi rahimahullah taala fil Muharram min sanati sittimi'atin wahid wasalasin hijriyah. Wah, yang kelas 10 lagi diajar sama Pak Zen nih. Sittimi'ah wahid wasalasin. Kenapa enggak idah wasalasun? Nah, itu sama Pak Zen nanti jawabnya ya. Begitu Pak Zen ya. Imam Nawawi dilahirkan rahimahullah taala pada bulan Muharram tahun 631. Kelas ini diperhatikan baik-baik. Ada ungkapan ini ya, rahimahullah taala ini. Oh, kemana geser ini? Jadi kalau menyebut orang itu yang sudah wafat, rahimahullah taala. Pak Husain, Pak Zain, kita biasa juga tuh kalau disebut Pak Jafar,
rahimahullah gitu. Ini bahasa buku. Kalau kita nulis, saya nulis di Facebook Allah yarham, sama aja, semoga Allah merahmati. Bapak rahimahullah. Tapi bukan berarti kemudian sudah meninggal semua kalau saya disebut hadirin rahimakumullah juga nggak meninggal. Itu bisa kita bedakan. Dan ada bahasa-bahasa yang secara sapaan kan sedang menyapa semua nih, lagi Jumatan kan? Sidang Jumat rahimakumullah. Bukan berarti kalian sudah wafat, enggak juga. Tetap Allah merahmati hadirin sekalian. Nah, kalau di sini kepada sidang pembaca diajak untuk mendoakan orang sosok yang sedang dibahas. Imam Nawawi dilahirkan rahimahullah taala fil Muharram 631 fi qaryatin Nawa min abawaini sholihaini, di desa Nawa dari kedua orang yang tua yang soleh. Walamma balagul ashirah min umrihi, tatkala beliau masuk usia 10 tahun, bada fi hifdzil Quran, mulai menghafal Quran, wa qiraatul fiqhi, membaca kitab fikih pada beberapa ilmu hunaka, wa sadafa anna mara, ini ada cerita kelas bahwa satu saat dia melewati sebuah kampung, ada seorang syekh namanya Yasin bin Yusuf al-Maraqisi. Dia melihat fara'a as-sibyan, seorang anak kecil, yukrihunahu ala la'bi, yang enggak suka untuk main-main, wa huwa yahrubu minhum, lari kabur kalau misalnya di sekelompok sana kemudian ada suka bercanda-bercanda, lagi guyon-guyon, atau anak kecil menyingkir, yahrub minhum wa yabki li iqraihim, kemudian dia nangis, ya nggak nyaman dengan suasana itu, wa yaqra'ul Quran, itu anak kecil kemudian mendaras Quran, baca Quran. Fadhahaba ila walidihi, balik ke orang tuanya, wa nasahahu, kemudian dia dinasihati, ayufarrigahu li talabil ilmi, udah deh jangan kebanyakan main, fokus belajar gitu, li talabil ilmi. Fastajaba lahu, lalu dia penuhi permintaan orang tuanya. Tahun situmi'a tis'a wa arba'in, tahun 649, qadima ma'abihi ila Dimas, dia masuk kota Damaskus, listikmali tahsili ilmi, untuk melengkapi, kalau bahasa kita sekolah. Ini kalau sudah lebih dewasa, umurnya sudah 19 tahun ya, 20 tahun, 31 49 ya, sudah kemudian 19 tahun, 18 tahun, ya bahasa kita sudah mau sarjana ya, S1. Fi madrasah Darul Hadis, masuk sekolah, karena memang belum ada jenjangnya kalau zaman dulu ya, masuk dunia pendidikan madrasah Darul Hadis. Wasakanal madrasah ar-rawahiyah, kemudian menetap, bisa jadi saya membayangkan masuk asrama juga nih Pak Zen, kalau bahasa gini ya, sakana madrasah ar-rawahiyah, wahiyya mulasiqah lil masjid al-umawi min jihati syirk, min jihati syarq, yang madrasah rawahiyah itu nempel deketan sama masjid Umawi di arah sebelah timur. Nah ini perlu, kalau bahasa pembelajaran perlu inquiry-nya langsung ya, kalau kita jalan lah, mudah-mudahan satu saat kita ke Damaskus, ke Suriah sana ya. Tahun 651 hajja ma'abi, pergi haji tuh, umur usia 20 tahun pada zamannya ya, lahir 631, 651, 20 tahun kemudian pergi bersama bapaknya, kemudian pulang lagi ke Damaskus. Wadal iman rahimakumullah, saya lompat untuk meringkas sampai nanti ke arah buku ya. Kehidupan ilmiahnya, bahwa beliau punya 3 komponen, 3 elemen yang menarik. Pertama, al-jiddu fi talabil ilmi wa tahsil, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, setelah dia menuntut ilmu, ketahuan tuh satu ilmihi wa thaqafati, sungguh luas pengetahuan keilmuannya itu. Yang ketiga, gozaratu intaji, ini yang luar biasa. Gozaratu Pak Husain, hujan deras. Di sini maksudnya karyanya banyak banget, intaj produksinya gitu, intaj produksi. Gozaratu intaji, sungguh luar biasa produksi keilmiahannya itu. Ini anak sekalian yang akhirnya sampai generasi kekinian banyak orang menjadi maju keilmuannya dalam tanda kutip ya,
berkat bukunya Imam Nawawi. Saya lompat, ini dia. Wa min ahammi kutubihi, di antara buku-bukunya yang luar biasa yang sangat penting, satu, Syarh Sahih Muslim. Jadi ada buku namanya Sahih Muslim. Kemudian disarah, dijelasin. Nah, itu tradisinya di kitab-kitab kuning seperti itu. Nanti ada lagi sarahnya lagi yang kedua. Ada lagi sarah yang ketiga. Dari satu buku itu sarahnya 4. Nah, ini ada namanya Sahih Muslim dikasih sarah oleh. Buku kedua namanya Majmu. Ya, alhamdulillah saya Pak Zain, Pak Ustaz Bahrul pernah bersentuhan dengan kitab-kitab ini pada zamannya dulu. Bukunya berjilid gitu ya, nyari literatur yang disuruh oleh Ustadz kita, oleh dosen kita, sehingga berkenalan dengan buku ini ya, karena terkait dengan pendapat Imam Nawawi yang kudu kita kejar, kita cari gitu. Kemudian yang ketiga Syarhul Muhadzab, ini masih buku fikih. Yang ketiga ini kitab hadis yang populer di Indonesia, Pak Husain, Riyadhus Shalihin. Ini kalau bahasa saya jadi gacuan deh, orang mau baca kitab hadis tuh ya Riyadhus Shalihin ini. Tahdzibul Asma wal Lughat, ini buku bahasa. Tahdzibul Asma wal Lughat judulnya. Wa Ar-Raudhah Raudatul Thalibin wa Umdatul Muftin. Itu yang kelima ya, 6. Diulang 1 2 3 4 5. Yang keenam Al-Minhaj fil Fiqh. Yang ketujuh Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pernah saya baca di mimbar dan kali ini mau dikaji sama Ustaz Farozi. Itu sudah selesai, nyebutnya Arba'in 40-an, isinya ada 42 ya. Beberapa lembaga pendidikan melombakannya Pak Husain, mungkin bolehlah buat tahun depan. Sekarang disicil lomba menghafal hadis arba'in itu Pak Zain. Ini mimbar ini penting untuk saya sarankan. Hadiahnya laptop. Wah, mantap Pak Husain. Biar anak, biar hamasah, biar semangat. Laptopnya ROG lagi. Jadi penyemangatnya. Nanti Pak Husain tahun depan udah nyiapin dari sekarang nih. Saya provokasi aja. Lomba, karena yang paling mudah dihafal ini kitab ini Arba'in Nawawiyah. Dari awalnya yang sanad awal dikit sampai isinya begitu aja. Persis plek yang ada di buku. Nah, itu dilombakan kapan-kapan, nanti kalau ada utusan yang buat lomba keluar udah siap kadernya begitu. Mau ya hadiahnya laptop? Insya Allah. Gampang lah Pak Husain nyari itu mah ya. 3 laptop Pak Husain siapin. Putra putri sama aja. Yang penting yang bagus dapat 3. Kalau mau dibedain jadi 6. 3 putra 3 putri. Berikutnya At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran. Fi Adabi Hamalatil Quran. Buku ini yang terkait dengan tafsir ya sama Quran. Al-Azkar, ini yang kita mau kaji di kesempatan ini. Al-Azkar Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar wal idah fil manasik. Dan ini tentang yang haji namanya idah. Nah, ini guru-gurunya disebutkan ada 4 anak sekalian. Ini syekh dalam bidang fikih, syekh dalam bidang hadis, kemudian dalam ilmu usul, Pak Zain. Ini yang kemudian banyak ya, saya tidak mau membacakan. Dari sini, ini terakhir, dari sini karena dulu pernah disuruh menghitung guru-guru para imam, akhirnya pas lagi kuliah itu Pak Zain, saya mendata guru-guru saya dari TK, SD, SMP, SMA, S1 gitu kira-kira. Sama para mubalik-mubalik yang pernah kita sambangin, deketin. Ini yang kemudian pernah ketemu misalnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, masuk guru lagi. Guru pertama Bapak Ibu lah masing-masing ya. Guru kedua, sebutin nama-nama guru-guru itu. Punya buku sendiri isinya guru-guru saya. Yang awalnya mungkin kalau di SD Anda bisa menghitung kurang lebih angka 30 orang atau mungkin 20 ke 30. Di level SMP ada kurang lebih ya 40 orang guru. Kalau udah di IC kurang lebih ada 54 guru, nambah tuh. Nah, ketahuan kan paling enggak udah punya guru 150 3 jenjang. Kalau dia 50-50.
Nanti pas lagi S1 ada lagi gurunya. Nah, subhanallah walhamdulillah, nanti Anda akan data ternyata yang meminterin saya kayak begini sudah kurang lebih hampir 400 orang guru saya. Nah, nanti kalau lebih panjang lagi ada ketemu di S2, ketemu di S3, bukunya masih ada, buku saya udah hilang bagusan. Nambah lagi tuh orang-orangnya. Bisa menyentuh angka 1000 Kuncoro nama guru-guru kita itu insya Allah. Yang penting bukunya jangan sampai hilang. Nah kalau ada di laptop, bikin dah folder guru SD, guru SMP, guru Aliyah. Ntar simpen lagi, masukin lagi pas lagi S1, simpen lagi nama guru-guru itu nanti ada semua. Sama gabungannya. Kalau dia di Excel tinggal di sheet-sheet aja. Gabungan gitu ya, ketemu semua. Seneng tuh. Ternyata masih terkenang Ibu Wati, guru di SD yang ngajarin kita level 1 di SD itu sampai kelas 6. Nanti ada lagi guru pramuka, ada lagi guru eskul, banyak. Bahkan melebihi angka yang saya sebutkan. Ini yang kemudian bahwa disadari kita menjadi pintar karena berkat orang-orang soleh. Nah, berikutnya kajian terkait dengan biografi ini oleh muridnya disebutin tuh talamiduhu. Nah, ini yang terkenal-terkenal murid-muridnya Imam Nawawi. Jadi bagusan kalau tadi guru kita kurang lebih ada 900-an. Nah, talamiduhu nih kalau ada penulis biografi Pak Gusan gitu kira-kira siapa menurut Pak Gusan? Nah, udah dihitung aja dah. 100 orang satu angkatan, ada 23 angkatan, ada 27 angkatan. Berarti udah ketahuan tuh muridnya 2700 orang. Kalau pakai yang di Aliyah saja. Pak Gusan mengajar di luar, mahasiswa yang di UT kira gitu ya, tuh kan berguru sama Pak Gusan ngambil ilmunya. Ternyata muridnya sampai kurang lebih 3000-an. Ya kira-kira kalau mau dihitung berkah keilmuan begitu dah. Nah ini yang ditulis oleh muridnya yang terkenal-terkenal ya. Mereka di dunia peradaban akademis keilmuan. Ikhwatal iman rahimakumullah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini yang merupakan pengantar dari bagian depan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Taib, kita tutup dengan doa. Saya minta berdiri biar semangat ya. Kita doa biar nggak ngantuk lagi. Mangga berdiri. Kita doa thayyibah di penghujung pertemuan pagi hari ini. Biar nanti langsung bangkit, langsung berdiri, ya langsung pulang. Sekarang berdiri dulu, sama-sama, biar baca doa. Ya nanti biar nggak kaget. Nanti kita pulang masih begini aja ya. Ya dibangun dulu temennya. Ya, sudah mau selesai. Kalau kalian nggak hafal, oh sebentar, saya pernah naruh filenya di mana ya? Bentar Mas Zain. Oke, ada oke-nya nih. Besok nantinya berdiri kawai. Kalau hafal nggak usah ngelihat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbana tarafna bi